Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di hari Minggu pagi ini. Mari saya mau ajak kita semua mau datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah dengan penuh kesungguhan. Mungkin anak-anakmu saat ini masih berlari-lari, masih ada yang belum siap, mari bersegera. Kita duduk dengan penuh penghormatan di hadapan Tuhan, beribadah dengan penuh kesungguhan. Mari setiap kita tundukkan hati kita. Haleluya. Mari rindukan kuasa Allah mengalir di setiap tempat kita. Mari mulai mengundang Roh Kudus mengalir di hati kita. Buka hatimu sungguh-sungguh supaya kuasa Allah mengalir di tempatmu saat ini. Haleluya. Haleluya. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Engkau yang sanggup melawat kami Tuhan. Beracaralah bagi kami Roh Kudus. Hembuskanlah kuasa-Mu. Hembuskanlah kehadiran-Mu. Jamah setiap kami Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu. Sesungguhnya Yesuslah Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang melebihi Dia. Allah kita yang setia, layak menerima pujian, pengagungan, penghormatan umat-Nya. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sama-sama kita katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, sungguh layak, sangat layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Katakan, hatiku rindu, rindukan kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa kita. Rindukan curahan kuasa-Nya dinyatakan atas hidup kita di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Biar bangsa kami bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Kerjakan pemulihan yang Kau rancangkan, bagi kemuliaan-Mu, bagi kebesaran-Mu, bagi nama-Mu. Haleluya. Mari setiap kita bergandengan tangan, setiap kita yang ada di rumah, rindukan kuasa, rindukan kemuliaan, rindukan lawatan. Haleluya. Kami rindu kemuliaan-Mu. Nyatakan lebih lagi, nyatakan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kemuliaan Allah yang maha tinggi, kemuliaan Allah yang besar. Nyatakanlah bagi kami, bagi bangsa kami. Haleluya. Sebab rancangan-Mu bagi bangsa kami adalah rancangan damai dan sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Bagi kami yang mengangkat bangsa kami di hadapan-Mu, kami percaya yang terbaik Engkau tentukan bagi setiap hati yang berseru atas bangsa kami yang tercinta. Demikian lawatan-Mu biar terjadi bagi kami hari Minggu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu, kami haus akan kehadiran-Mu dan kuasa-Mu. Impartasikan bagi kami, urapi setiap kami Tuhan. Biar hari Minggu ini bukan menjadi ibadah yang biasa, biar jadi persembahan kami yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami bawa segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh jabat tangan keluarga dulu di kiri kanan. Katakan shalom. Selamat hari Minggu. Ya, tapi udah cuci tangan kan gitu ya. Oke, baik. Kita akan memuji Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Mari kita memuji Dia, Anak Allah yang maha tinggi, layak menerima pujian pengagungan. Yang terbaik kita senangkan Tuhan, beri penghormatan bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, yang ada di rumah, yang ada di tempat kosnya mungkin, atau dimanapun Anda berada saat ini. Mari bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Telah
datang keselamatan kami. Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Para 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 haleluya. Coba 1 menit ini setiap kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Di rumah mari bertepuk tangan setiap kita. Katakan haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Saya mau ajak semuanya, kita masih mau memuji Tuhan. Sesungguhnya hanya bersama Yesus kita bisa menanggung segala perkara. Hanya bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Mari satukan hati kita, katakan bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Sambil olahraga di rumah katakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Ia Raja segala, Ia Tuhan segala Tuhan. Sama-sama dari awal nyanyi bagi Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Ia Raja segala. Oh Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Ia Raja segala. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja. Sesungguhnya Yesus layak disembah. Ia yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita. Ia sanggup memproteksi kita. Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan dalam kehidupan kita. Layak diagungkan, layak ditinggikan, layak dihormati. Karena itu pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, mari sekali lagi dengan penuh kesungguhan kita mau hampiri tatanya, datang di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja, segala raja,
Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Yesus Tuhan atas bangsa kami, Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan, kan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan, Tuhan atas bangsa kami, Yesuslah Raja, Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan, kan kami agungkan namamu Yesus di atas lagi. Yesus Tuhan atas bangsa kami, Yesus Raja, Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan, kan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Namamu Yesus, namamu Yesus di atas segalanya. Namamu Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan atas bangsa kami, Yesuslah Tuhan atas hidup kami, Yesuslah Tuhan atas gereja kami, atas keluarga kami. Haleluya, haleluya. Kau yang layak. Haleluya. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengar daripadamu. Ajari kami menyatakan kuasa-Mu, bahwa Yesuslah Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas segala hal. Pada pagi menjelang siang ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam saudara. Apa kabar? Saya percaya saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau hadir dan ada di tengah kami. Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami. Kini saatnya kami akan buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang kosong ini menjadi saluran berkat bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Yang siap menyambut firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dan buka hati kita. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yang pertama kita akan baca terlebih dahulu mulai ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kita lanjutkan saja. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Amin. Sampai di sini dulu. Saudara yang Tuhan kasih, kita baru saja memuji Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus Allah yang perkasa. Kita tahu bahwa sifat atau hakikat Allah, hal-hal yang unik daripada Allah, itu ada di dalam diri Yesus. Karena itu kita tahu bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Paling tidak 3 sifat unik saja yang kita akan lihat di sini melalui perenungan kita di dalam perikop ini. Mungkin saudara sering mendengarkan ya cerita ini, kisah ini, tetapi ini bukan hanya dongeng, tetapi ini sungguh nyata, dan hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita tahu bahwa Allah itu maha kasih, dan tahukah saudara bahwa Yesus penuh dengan kasih. Kita baru saja membaca ketika banyak orang-orang datang berbondong-bondong mencari Yesus. Kalau saudara baca nanti ya di dalam perikop yang lain, di dalam Injil yang lain, di sana Yesus berkata sudah 3 hari mereka mengikut Yesus. Kemanapun Yesus berada, mereka selalu mengikut Yesus. Karena apa? Memang karena banyak mujizat yang terjadi. Tapi lihat, Yesus bukan saja memberikan pengajaran tentang kebenaran, tentang kehidupan, hal-hal yang lain. Tapi lihat, Yesus juga memberitahukan kepada mereka, Yesus juga memberikan perhatiannya bahwa mereka perlu makan. Karena itu umat Tuhan, perhatikan baik-baik. Ada beberapa ayat saya bacakan di sini. Matius 9 ayat 36 di sana berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, kalau saudara baca di dalam Matius, Markus, Lukas, ada beberapa kali kalimat tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Kita bersyukur punya Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin saudara. Karena itu saat ini mari perhatikan baik-baik. Engkau punya Allah, engkau datang kepada Yesus. Dia adalah alamat yang tepat. Karena Allah yang engkau sembah bukan saja Allah yang menyelamatkan engkau dari segala dosamu, tetapi dia juga memperhatikan secara detail apa yang engkau hadapi saat ini. Karena dia penuh dengan kasih. Sebagai contoh kita lihat tadi saudara, bahwa di sini ada satu perhatian yang khusus. Yesus memperhatikan ribuan orang yang datang kepadanya. Di sini dikatakan tadi bahwa Yesus meminta kepada Filipus muridnya. Bukan berarti Yesus tidak bisa memberikan. Ini sebenarnya Yesus sedang menguji muridnya. Umat Tuhan, perlu kita ketahui bahwa ada kalanya Tuhan izinkan satu situasi, satu keadaan yang sulit. Itu sebenarnya satu kesempatan untuk kita melihat mujizat Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari kita bersama-sama perhatikan. Saya bacakan ayat di dalam Lukas pasal 9 ayat 14 di sini berkata, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok.
Luar biasa. Kalau saudara perhatikan, baca di dalam perikop ini, saudara akan mendapatkan Yesus selalu naik ke atas gunung. Dan kemudian memberikan satu pengajaran di sana. Dan ini satu hal yang luar biasa, bahwa ketika Yesus memberikan pengajaran, Yesus tidak hanya mengajar secara teori, tapi Yesus juga memperhatikan kebutuhan orang-orang yang datang kepadanya. Karena apa? Yesus penuh dengan kasih. Allah Maha Kasih, Yesus penuh dengan kasih. Dan saat ini Yesus ingin menunjukkan kepada saudara bahwa kasih Allah di dalam diri Yesus mengalir dalam dirimu yang beriman kepadanya. Yang kedua, Allah itu Maha tahu. Dan tahukah saudara, Yesus juga Maha tahu. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Allah. Maka apa? Dia Maha tahu. Sebagai contoh bahwa Yesus tahu keberadaan seseorang. Di dalam Yohanes 1 ayat 48 di sana dikatakan, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kemudian Lukas 19 ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, yang pertama, bahwa Yesus tahu keberadaan seseorang. Dia Maha tahu apa yang terjadi, apa yang dialami oleh seseorang, dia Maha tahu. Kita lihat, Natanael adalah murid, yaitu yang dipanggil oleh Filipus, yang dikenalkan oleh Filipus untuk mengenal Yesus. Waktu itu Natanael berkata, mana mungkin dari Nazaret ada sesuatu yang baik, kata Natanael. Dan akhirnya apa? Natanael melihat dan mengenal Yesus sendiri. Dan Yesus berkata, sebelum aku berjumpa kamu, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Oh, belum berjumpa. Lalu di dalam Lukas 19 tadi kita lihat, Sakius ingin bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Berarti belum pernah bertemu. Tapi ketika Yesus melihat Sakius di atas pohon, karena dia berdesak-desakan dan dia pendek dan tidak bisa melihat, maka dia manjat pohon. Sakius belum pernah bertemu. Tapi Yesus berkata, Sakius turunlah. Karena apa? Yesus tahu. Karena dia Tuhan. Dan saat ini saudara juga tahu keberadaan saudara. Tuhan tidak hanya tahu keberadaanmu yang kau alami ini. Tapi Yesus, dia juga tahu pikiran dan sikap hati seseorang. Yesus mengetahui pikiran orang atau ahli-ahli Taurat atau orang Farisi yang sering kali mencobai dia. Yesus juga tahu sikap hati atau murid-muridnya ketika mereka bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara kita. Jadi apa yang kita pikirkan, Yesus tahu, saudara. Wah, ini luar biasa. Alkitab memberitahukan kepada kita siapa Yesus sebenarnya. Saudara, banggakah saudara mengenal Yesus? Saya bangga kenal Yesus. Karena Yesus penuh dengan kasih. Karena Yesus Maha tahu. Dia tahu isi hatimu, dia tahu isi hatiku. Dia tahu apa yang kita alami, dia tahu keberadaan kita. Dan ini yang paling disenangi orang, pasti. Yesus tahu kebutuhanmu. Amin, saudara? Yesus tahu kebutuhanmu. Buktinya 5.000 orang ini yang tercatat ya, 5.000 laki-laki. Nanti kita akan hitung-hitungan. 5.000 laki-laki datang berbondong-bondong mencari dia. Saudara lihat, Yesus kasihan sama mereka dan ngomong sama muridnya. Filipus, di mana kita bisa beli roti buat mereka? Kenapa Yesus bertanya kepada Filipus? Karena Filipus berasal dari daerah itu. Tentu dia tahu roti, toko roti yang ada di sana. Ya, kalau saat ini mungkin ya tahu di mana kita bisa beli roti untuk memberi sekian ribu banyak orang itu. Yesus tanya sama Filipus, dan itu sudah gelap, hari sudah mulai gelap. Wah, Filipus berkata, aduh, mana mungkin Tuhan kita bisa beli roti ya seharga 200 dinar saja nggak cukup. Dan mungkin pada saat itu juga toko-toko roti juga mungkin sudah pada tutup kali ya. Kalau sekarang banyak, ada Mawar Bakery, Inti Bakery, Buana, ada apa lagi ya.
Holland Bakery, Venesia, banyak di sekitar Lipol Karawaci. Tapi pada saat itu mereka di atas gunung, di atas bukit, saudara. Yesus berkata seperti itu. Maksudnya adalah tujuannya sebenarnya untuk mencobai muridnya. Sebesar apa keimanan mereka, kepercayaan mereka, keyakinan mereka mengenai apa yang akan Yesus perbuat. Coba kita lihat ayatnya. Ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6, perhatikan baik-baik. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, Yesus tahu akan apa yang dikerjakannya buat saudara. Kita saat ini berada di masa sulit, di masa susah, di masa sukar. Tetapi tahukah saudara, dia penuh dengan kasih. Dia akan perhatikan engkau sedetail mungkin. Yang kedua, dia maha tahu apa yang kau hadapi saat ini. Seperti dia tahu kebutuhan banyak orang yang datang kepadanya. Namun dia ingin menguji iman orang-orang yang mengikut dia. Bukankah murid-muridnya setiap hari bersama dengan dia? Kita lihat. Ini satu hal yang luar biasa. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia Allah, dia yang maha tahu. Dia tahu bahwa murid-muridnya perlu pertolongan. Di dalam ayat selanjutnya kita baca terlebih dahulu ya. Sebelum poin ketiga kita baca. Sekarang kita lanjutkan ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Saudara, setelah Yesus memberikan makan kepada 5.000 laki-laki itu, 5.000 sekian orang itu, maka setelah selesai Yesus naik ke gunung dan murid-muridnya pergi, berangkat terlebih dahulu. Tapi ketika mereka mengalami angin ribut, Yesus pun tahu, dan tengah malam Yesus datang kepada mereka. Yesus tahu kebutuhan orang banyak itu, Yesus tahu juga keberadaan para muridnya. Yesus tahu kalau para muridnya sedang mengalami goncangan dan Yesus selalu memberikan pertolongan. Allah maha tahu, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka Yesus tahu akan apa yang saudara hadapi dan saudara alami. Jadi mari kita bersama-sama, kita melihat di sini kita sudah ditunjukkan betapa keilahian Yesus itu begitu nyata. Yang pertama, dia maha kasih. Penuh dengan kasih, penuh kepedulian. Buktinya apa? Dia mati buat kita. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Itu tanda bahwa Allah mengasihi saudara. Yesus merelakan dirinya, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Buat saudara dan saya. Yang kedua, dia maha tahu. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, dia maha tahu. Kalau Tuhan tahu apa yang kita hadapi, kita tidak perlu takut. Yang ketiga, yang terakhir, dan kita akan hitung-hitungan di sini. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Yesus maha tahu, Yesus maha kasih, dan Yesus maha kuasa. Karena dia Allah. Matius 28 ayat 18 di sana berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi? Kalau bukan Allah. Kalau bukan Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Karena itu tadi dia mencobai muridnya yang namanya Filipus. Phil, cari toko roti. Cari tempat yang jual roti. Kamu harus kasih mereka makan. Aduh Tuhan. Roti seharga 200 dinar gak akan cukup. Yuk kita hitung-hitung ya. Kita hitung-hitung saudara.
200 dinar itu upah kerja 200 hari. Atau sekitar 6,5 bulan. Ya 6,5 bulan. Sekarang UMR berapa ya? Cepet ya. Katakanlah 100.000 lah ya. Sudah nggak usah lama-lama. 100.000 misalnya. Kalau 100.000 satu hari 100.000, maka 1 bulan berarti 3 juta. Oke, 3 juta. 6 bulan berarti 18 juta. Oke, roti paling murah di sini berapa? Ya yang sedengan lah, lumayan lah gitu. 4.000 ya, 3.000, 4.000 ya. Bikin aja 4.000 lah. Rata-rata 4.000. Kali 5.000 laki-laki, ini yang dihitung baru 5.000. Berarti berapa? 20 juta. Filipus ngitung-ngitung. 18 juta, 6 bulan nih. Gaji 6 bulan, gak cukup untuk 5.000. Itu kalau 5.000 laki-laki. Kita hitung, kita renungkan. Kalau nggak mungkin itu ibadah pria. 5.000 pada saat itu, saudara. Nggak mungkin kan, Ger? Ibadah pria pada saat itu di gunung. 5.000. 5.000, men. Pasti sudah punya istri tuh. Ya nggak semua bawa istri, atau nggak semua belum bawa istri. Kita hitung saja lah, misalnya yang bawa istri itu 2.000. Ya, berarti berapa? 7.000. Nggak mungkin nggak punya anak kan? Yang punya anak 1.000 orang deh. Oke, masing-masing 2 lah. Berarti tambah 2, minimal itu 9.000 orang, men. Dan itu hari sudah gelap. Ini yang saya merenungkan ini berkali-kali. Yesus begitu ajaib. Dan saya heran juga, saudara. Mosok nggak ada yang bawa bekal. Sama sekali. Gak ada yang bawa bekal tuh. Mereka sudah tahu Yesus bisa buat sesuatu. Ya. Saudara, ketika murid-muridnya melihat ada seorang anak kecil. Itu pun bawa cuma 5 ketul roti. 2 ekor ikan. Roti jelai, itu roti yang paling murah. Andreas ngomong pada saat itu, ada di sini 5 roti, 2 ekor ikan, tapi lumayan sih, dia bawa ke Yesus. Tapi apakah artinya ini? Saudara, perhatikan baik-baik. Jangan engkau menghilangkan sesuatu yang seolah-olah tidak berarti sebelum engkau menyerahkan kepada Tuhan. Saat kita diperhadapkan dengan kemustahilan, sebenarnya saat itu juga kita akan melihat keajaiban terjadi. Saat kita diperhadapkan dengan hal yang tidak mungkin, sebenarnya saat itu adalah momen kita akan bisa melihat mujizat Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita lihat. Tapi luar biasa loh, saudara. Si Andreas ini membawa kepada Yesus. Tapi apakah artinya ini? Tapi lihat, seberapa kecil pun ketika diserahkan kepada Yesus, Yesus menerima kan. Untung Yesus nggak ngomong begini. Manaan? Pas ini. Oh iya. Nggak ada artinya, udah buang. Enggak tuh. Yesus menerima yang 5 ketul roti, 5 roti jelai, dan 2 ekor ikan laut. Mengucap syukur. Ketika Yesus mengucapkan berkat. Perhatikan. Ketika Yesus mengucapkan berkat, roti dan ikan yang tidak ada artinya itu mengenyangkan 5.000 laki-laki dan yang lain. Umat Tuhan yang dikasihinya, Yesus adalah Tuhan. Dia Maha Kuasa. Hari ini, masa-masa sekarang ini kita mungkin mengalami masa-masa yang sulit. Ini saat mari kita belajar dari momen ini. Mari kita belajar bahwa ketika orang banyak datang berbondong-bondong kepada Yesus, Yesus sangat mempedulikan. Walaupun mereka motivasinya karena mujizat, karena berkat. Tapi nanti kita lihat. Mari kita sadari betul, Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Sehingga apapun yang saudara hadapi saat ini, tidak akan ada hal yang mustahil bagi Tuhan.
Apapun yang menurut saudara nggak mungkin. Yang ada di sini, engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan? Saudara yang ada di rumah, sehat? Mari kita bersama-sama memperkuat iman kepercayaan kita. Kalau kita baik-baik saja, kalau kita lancar-lancar saja, kita nggak akan pernah mengalami yang namanya mujizat. Kapan mujizat terjadi? Ketika kita tidak bisa melakukannya dan Allah melakukannya. Ketika manusia sudah tidak sanggup lagi, hanya Allah yang melakukannya, maka itu mujizat. Ketika sesuatu tidak mungkin terjadi, dan manusia tidak mungkin melakukannya, tapi Yesus bisa melakukannya. Itulah mujizat. Haleluya. Yesus Maha Kuasa karena Dia Tuhan. Kita lihat kalau saudara baca di dalam kitab Injil ini. Oh, Yesus itu bukan hanya penyedia. Ya. Yang melimpahkan dari yang tidak berarti menjadi penuh dengan arti. Dari 5 roti, 2 ikan, mengenyangkan 5.000 laki-laki. Kita ingat, air tawar dirubah menjadi air anggur. Ajaib bukan? Dia mengubah orang yang buta sejak lahirnya bisa memelekkan matanya. Menjala ikan di tepi pantai. Di dalam Lukas pasal 5, kalau lihat saudara. Itu sudah nggak mungkin, sudah pagi. Ikan sudah nggak ada di pantai, tapi sekalipun di tempat yang nggak tepat, di waktu yang nggak tepat, kalau Tuhan mau melakukan mujizat, kecil buat Tuhan. Karena Dia punya kuasa. Bahkan orang mati pun Yesus sanggup bangkitkan. Karena apa? Dia berkata, segala kuasa ada padaku, baik di sorga maupun di bumi. Sekarang bagian yang kedua, kalau kita tahu betapa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan penuh dengan kasih. Bagaimana respon saudara sebagai orang-orang percaya? Yang pertama, milikilah kepercayaan penuh kepada Yesus. Yesus titik, jangan Yesus plus. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Kami bersyukur sampai hari ini. Dan saya percaya saudara yang sungguh-sungguh berpegang kepada janji Tuhan, percaya kepada Yesus dan firman-Nya, melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh tulus dan taat. Saya percaya saudara akan mengalami hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang gak pernah kita bayangkan dan pikirkan. Karena apa? Yesus menjamin setiap janjinya. Kalau saudara memiliki kepercayaan yang penuh kepada Yesus, berarti saudara mau percaya akan janji dan perintahnya. Saudara berani mempercayakan seluruh keberadaan hidup saudara. Berani ya? Berani mempercayakan enggak? Dan Tuhan ingin saudara, supaya kita ini orang-orang ini, ya orang-orang yang pengikut Kristus ini, sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita. Ya maklum sih, kalau saudara lihat, kalau saudara baca di dalam Injil, banyak kali Yesus menegur murid-muridnya. Mereka yang setiap hari saja sering kali ditegur oleh Yesus. Sampai berapa lama aku harus bersama dengan kalian? Hei orang-orang yang kurang percaya. Setiap saat mereka mendapatkan mujizat. Tapi ini saatnya, saudara akan lihat, mujizat keajaiban kuasa Allah akan dinyatakan dalam dirimu. Kalau engkau berani mempercayakan keberadaan hidupmu. Karena apa? Ketika engkau mengalami mujizat, tujuan Tuhan supaya apa? Supaya engkau memberitakan, menceritakan Yesus hidup dalam diriku. Dan maka banyak orang akan mengenal dan datang kepada Yesus. Memiliki kepercayaan penuh kepada Yesus berarti percaya tanpa ragu. Percaya penuh kepada Yesus berarti percaya tanpa tapi. Ada banyak orang Kristen percaya. Tapi percaya sih percaya, tapi ya enggak? Saudara percaya janji Tuhan digenapi? Percaya, tapi percaya secara mutlak, percaya secara total. Kita ingat seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia penuh percaya. Semua hartanya sudah habis dan ludes. Keadaannya tidak semakin membaik. Bahkan semakin memburuk.
Tapi ketika berjumpa Yesus, dia punya keyakinan, punya iman. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Karena Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini yang penting, saudara. Karena itu percayalah penuh. Percaya tanpa kalau. Aku percaya kalau sudah dibuktikan. Tapi percaya kita, percaya penuh adalah percaya apapun juga. Walaupun aku belum lihat, aku percaya. Saya percaya Yesus hidup dalam hidupmu. Yesus hidup di dalam hidupku. Dia akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Kita akan lalui bersama-sama masa sukar ini. Sebab apa? Tuhan sedang mengajar umatnya supaya dia terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan. Saya percaya saudara nanti ketika masa pandemik ini sudah berakhir, saya melihat saudara akan lebih setia, saudara akan lebih dewasa, saudara akan lebih rajin, saudara akan lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan saudara akan menjadi saksi. Di tengah goncangan ini pasti akan terjadi penuaian besar-besaran. Karena Yesus mengurapi saudara, menjamah saudara, memberikan berkat dan mujizatnya kepada saudara, supaya saudara menceritakan kembali. Kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Filipus membawa 5 roti, 2 ikan. Tuhan, ini ada roti sejumlah ini, tapi apa artinya kan? Apa artinya? Tapi setelah Yesus memberkati, bukan cuma mengubah roti ini menjadi arti, tapi kita lihat, kita baca, semuanya kenyang. Oh, luar biasa. Semua kenyang, bahkan ada sisa, dan sisanya itu 12 bakul. Supaya para muridnya membawa masing-masing satu bakul. Supaya apa? Supaya mereka ingat bahwa Yesus pernah melakukan sesuatu yang ajaib. Saudara, jangan pernah melupakan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam hidupmu. Tujuannya apa? Mujizat itu terjadi supaya kita ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Yang kedua, bagaimana kita meresponi keilahian Yesus. Yang kedua, miliki motivasi yang lurus dalam mengikuti Yesus. Kenapa Yesus naik ke gunung? Mereka yang berbondong-bondong cari Yesus itu, saudara, bukan hanya melihat mujizat mengubah roti dan mengenyangkan mereka. Tapi, coba kita lihat dulu. Mari kita lihat bersama-sama ya. Ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Orang yang banyak datang mencari Yesus itu untuk apa? Menjadikan Yesus raja. Bukan raja di atas segala raja, tapi raja dunia. Supaya mereka apa? Lepas dari penjajahan perbudakan Romawi. Kan Yesus ajaib bisa melakukan segala sesuatu. Untuk apa? Kepentingan mereka. Keinginan mereka. Ingat, Yesus Maha Kuasa. Kalau engkau percaya kepada keilahiannya, ikut Yesus, miliki motivasi bukan untuk kepentinganmu. Tapi biarlah kepentingan kerajaan Allah itu terjadi dirimu. Yesus menegur mereka dalam ayat 26, kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda dan mujizat. Maksudnya apa? Di balik tanda itu ada maksud Tuhan. Yesus menunjukkan keilahiannya supaya mereka tahu, ini loh Mesias. Yang dinanti-nantikan, tapi mereka nggak ngerti, saudara. Tapi saya harap pagi hari ini saudara mengetahui Yesus berkuasa berdaulat atas hidup kita. Jadi kita janganlah memiliki motivasi yang menyimpang seperti kebanyakan orang yang cari Yesus. Hanya untuk apa? Memuaskan keinginannya. Tapi miliki motivasi yang lurus dalam mengikuti Yesus. Mengasihi Yesus dengan segenap hidup. Mengikuti gaya hidup Yesus. Menurut bukan menuntut. Apalagi mengatur. Di dalam pasal yang ke-6 ayat 2, 15 ayat 26. Di situ ada kalimat yang sama. Kebanyakan orang datang. Untuk apa? Kepentingan mereka. Mari kita responi keilahian Yesus dengan memiliki kepercayaan yang penuh kepadanya. Yang kedua, miliki motivasi yang lurus dalam mengikuti Yesus. Yang terakhir, jangan pernah lupakan apa yang telah Yesus lakukan dan kerjakan.
ceritakan dan beritakan itu. Bagaimana kita bisa bercerita kalau kita nggak pernah mengalami? Yesus ngomong, kumpulkan potongan-potongan roti supaya tidak ada yang terbuang. Maksudnya apa? Jangan sampai kita membuang sia-sia apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup kita. Sekecil apapun juga, Yesus turut bekerja dalam hidupmu. Karena itu umat Tuhan, mari kita bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Dia maha tahu keberadaanmu. Dia maha kasih, dia mempedulikan saudara. Dia maha kuasa, yang tidak sanggup engkau lakukan, serahkan kepada Tuhan. Pada saat engkau menghadapi kemustahilan, saatnya dia akan menyatakan kemuliaannya. Ketika saudara percaya penuh kepada Allah, engkau akan melihat hal yang supernatural terjadi. Yang terakhir, ini Yesus bekerja secara tuntas dan hal yang luar biasa. Lihat saudara, mari kita bersama-sama baca ayat yang terakhir. Ini luar biasa ini. Ayat yang ke-16 mulai ya, saya bacakan buat kita semua. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora. Ingat, laut bergelora. Murid-murid menghadapi gelora ombak, gelora laut di danau Tiberias itu. Kemudian sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Lihat, ketika Yesus berjalan di atas air, mereka takut. Bukan lagi takut kepada gelora. Oke? Tapi takut ini ada hantu. Ketakutan mereka lebih tinggi. Karena apa? Bukan melihat sekitarnya, tapi melihat jangan-jangan ini faktor X ini. Roh jahat ini. Lalu Yesus, ini aku. Ini aku. Ini hal yang luar biasa saudara. Lihat, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini janganlah takut. Ayat 21, perhatikan baik-baik. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Berarti masih ada di tengah danau. Oke? Berarti mereka masih ada di tengah. Berarti masih ada di tengah dong. Belum sampai patah. Kita lihat kalimat berikutnya. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Tadi kan ketakutan. Takut. Gelora takut. Ada hantu lagi. Karena apa? Ketika ketakutan maka mereka sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Tetapi ketika Yesus berkata, ini aku nak. Yesus selalu memberitahukan ketika dia datang. Jangan takut, ini aku. Dan ketika kita mau menolong Yesus, ayo naik. Ternyata tiba-tiba sampai di seberang. Ajaib men. Ini masa kesukaran. Ini masa sulit. Tapi saudara, tahukah saudara? Suatu saat tahu-tahu kita dibawa ke satu situasi, Tuhan pulihkan dalam sekejap. Amin. Mujizat Tuhan masih berlangsung. Mari kita datang kepadanya. Dia penuh kuasa, dia penuh kasih, dia maha tahu. Jadi saudara, jangan engkau gentar dan khawatir akan hidupmu. Orata kasih kabaya rata kasana. Terima kasih Yesus. Orata kasih kabarata kasana barata kara. Sikarata kara lamaya shandarata kara lamaya shandarata. Orata kasih kabarata kara lamaya shandarata kara labarata kasana. Orata kasih kana mayarata kara labarata kara labarata kabara. Sikarata kara lamaya sikarata. Ingat, Yesus adalah Tuhan. Amin. Kalau engkau mengakui kedaulatan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan Allah dalam hidupmu, maka sesungguhnya engkau tidak perlu takut dan gentar. Karena dia sangat memperhatikanmu, penuh dengan kasih. Buktinya dia sudah rela memberikan nyawanya kepada saudara dan saya. Yang kedua, dia maha tahu saudara. Dia tahu bahwa engkau mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Tapi ingat,
engkau tidak akan pernah celaka selama engkau percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kuasanya tidak pernah berhenti. Saat engkau tidak berdaya, perkuat kepercayaanmu kepada Yesus. Maka hal supranatural akan terjadi yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau lihat, yang gak pernah engkau dengar. Itu semua disediakan bagi orang yang mengasihi dia. Kasih dengan kasih yang tulus, motivasi yang lurus. Kita semua mengalami keadaan yang sama, tetapi dengan Yesus ada di dalam hidup kita, kita akan mengalami hal yang tidak sama. Ada sesuatu yang berbeda ketika kita memiliki sikap hati yang berbeda. Haleluya, 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 haleluya. Syukur. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Naikkan pujian ini dari awal. Katakan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Renungkan firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Renungkan keilahian Yesus. Pada hari ini kita melihat Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Kasih, penuh dengan belas kasihan. Yesus Maha Tahu. Karena itu umat Tuhan, perkuat kepercayaanmu kepadanya. Yesus sedang mengajar para muridnya dalam situasi-situasi tertentu supaya mereka percaya kepadanya. Ada Mesias, sumber hidup mereka, juru selamat mereka, yang menyelamatkan mereka dari segala maut, dosa, hukuman, apalagi hal-hal keseharian. Tuhan mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati saudara. Persiapkan perjamuan kudus yang sudah ada. Dan siapkan dirimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, hambamu berhenti berbicara pada pagi hari ini. Namun Roh Kudus meteraikan kebenaranmu di hati setiap umatmu. Amen. Sehingga mereka tetap percaya penuh kepada Engkau. Apapun yang terjadi, dalam situasi kondisi apapun. Amen. Karena Engkau tidak pernah berubah. Yes. Karena Engkau selalu peduli kepada kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Bukti dari kepedulianmu, Engkau mati bagi kami. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang saat ini kami akan nikmati bersama-sama. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Urapi hambamu, urapi anak-anakmu, sucikan, kuduskan. Mereka layak bersekutu dengan roti dan anggur
yang adalah tubuh dan darah-Mu sendiri. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Terima kasih. Angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Orataka sikap arataka namanya sandara parataka. Taruh tangan kiri saudara di dada. Kalau selama ini engkau mengalami kegentaran, ketakutan, putus asa, ada Tuhan yang maha kuasa, ada Tuhan yang maha kasih, ada Tuhan yang maha tahu. Dialah Yesus yang ada di hatimu, yang sudah rela mati bagimu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amen. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Pujian tadi naikkan kembali sebagai doa kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku segenap hati katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Di setiap keluarga yang menyaksikan tayangan ibadah online pagi menjelang siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah pemberitaan firman Tuhan perjamuan kudus selesai. Namun sebelum kita akhiri, saudara terus berdoa. Ya, kemungkinan kita akan ibadah offline seperti biasa mulai awal Agustus. Tapi kalau ada perubahan bisa lebih cepat, kita akan informasikan kepada saudara. Amen. Lalu yang kedua, saudara bisa memberikan persembahan ke rekening OVO maupun BCA yang ditayangkan di layar saudara. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan taburan saudara, apapun juga yang saudara persembahkan tidak pernah sia-sia, Tuhan memelihara saudara. Amin. Dan yang ketiga, kita tetap berdoa untuk pemerintahan kita. Amen. Kita berdoa untuk bangsa kita supaya semua situasi kondisi segera bisa dikendalikan dan kita boleh pulih seperti sedia kala. Saya pikir itu saja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara berdiri di tempat di mana saudara berada. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur untuk pimpinanmu pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan dalam ibadah kami. Engkau memberkati para hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, yang menyampaikan pujian penyembahan kepadamu, para pemusik, imam Lewi, multimedia, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa mendukung pemerintahan bangsa dan negara kami.
Kami mohon kepada Tuhan, berikan kemampuan, kesanggupan kepada pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri yang membantunya Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, dengan perlindungan, pemeliharaan dan hikmat daripadamu, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Kepala daerah dari gubernur, bupati, camat, wali kota, oh Tuhan, Kau memberkati mereka satu persatu, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Aparat keamanan, TNI, Polri, gugus tugas, berkati mereka, lindungi mereka dengan imunitas yang tinggi Tuhan, sehingga rakyat Indonesia segera dipulihkan dan disehatkan kembali. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya di waktu-waktu yang akan datang. Engkau tetap memberkati kami, baik online maupun offline pada saatnya nanti. Tuhan senantiasa menyatukan hati kami. Kau memberkati umat-Mu pada hari ini. Mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Mereka yang saat ini dalam keputusasaan, dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kekurangan, Tuhan Engkau penyedia kami. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan menuntun umat-Mu untuk tetap dekat mengenal Engkau secara pribadi, sehingga kehidupan mereka semakin berarti di hadapan Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami dari ketua sinode, ketua BPD, pendeta senior, pendeta pembina kami. Berkati mereka satu persatu, sehingga mereka boleh menuntun umat-Mu, gereja lokal dimanapun ada, gereja Betel Indonesia ada dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami tinggalkan tempat ini dan ibadah kami akhiri. Engkau memberkati dengan berkat surgawi. Umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan sekarang angkat hatimu, terimalah berkat Tuhan. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah disampaikan pada hari ini dan kau lakukan yang dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dimanapun engkau berada, diberkatilah buah kandungan, hasil usaha dan pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati ketika engkau masuk, Tuhan akan memberkati ketika engkau keluar. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu, Dia akan melindungi engkau dari segala sakit, penyakit, virus, mara bahaya atau apapun juga yang ditimbulkan oleh kuasa si jahat. Tuhan lindungi engkau dengan kuasanya. Tuhan akan memberkati perbendaaraanmu sehingga apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini dengan setia. Karena itu jadilah pelaku firman-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, pengurapan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima berkat Tuhan katakan amin. Bersama seluruh keluarga kami nikmati kasih setiamu Tuhan. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Selamat hari Minggu, tetap di rumah saja.